Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu ya. Amin. Di video kali ini Kevin nggak akan bahas hal yang mungkin cukup berat. Kita akan cek aja untuk energi orang lain di luar sana yang mungkin dia adalah pasangan kamu, suami kamu, istri kamu, atau mungkin juga gebetan kamu di sini. Tapi kamu merasakan sepertinya aku ini diduakan. Dan dari hati para sahabat kebahagiaan ini pengen banget tahu kapan sih kau akan mengakhiri perselingkuhanmu itu. Dan kita akan cek bersama-sama untuk energinya dia bersama selingkuhannya itu seperti apa. Apakah ada kemelut hubungan yang membosankan dari mereka, atau mungkin juga dia adalah salah satu orang yang menurut kalian ini adalah golongan si pekok. Kita akan cek bersama-sama ya para sahabat kebahagiaan. Sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Oke, kita akan cek bersama-sama tentang temanya adalah kapan kau akan mengakhiri perselingkuhanmu itu. Peran utamanya adalah dia. Dan kita akan cek untuk energinya dia saat ini seperti apa. Untuk energinya dia saat ini. Ini adalah energinya dia. Oke, ada kartu 5 pedang. Ada kartu Knave of Swords juga. Wow. Oke, sepertinya untuk energinya dia saat ini terhadap selingkuhannya, ini adalah energinya dia. Dan yang di bawah adalah energi si selingkuhannya ya. Bagaimana untuk energi si selingkuhannya? Oke, kita cek bersama-sama. Yang pertama, untuk energinya dia untuk saat ini, di sini ada kartu Five of Swords. Artinya adalah memang hubungan selama ini dia bersembunyi-sembunyi dalam menjalin hubungan bersama si selingkuhannya di sini. Tapi notabene apapun yang dia sembunyikan sudah terlanjur ketahuan oleh kalian semua ya. Di sini Kevin melihat bahwa ada sebuah rasa kebanggaan sendiri dari si dia yang mungkin sudah berselingkuh atau mengkhianati kamu di sini. Dia ngerasa diri dia itu bangga loh. Dia bangga bahwa oh, ternyata aku bisa mencintai orang lain di sini. Dia memiliki sudut pandang yang berbeda dibanding kamu, karena Kevin melihat bahwa hubungannya dia ini sama si selingkuhannya, dia merasa bahwa dia terberkati, dia merasa dicintai yang luar biasa di sini, sehingga untuk kondisi energinya saat ini dia masih ngarah ke si selingkuhannya atau masih memikirkan ke selingkuhannya di sini. Ada kartu King of Swords ya, ini adalah kartunya King of Swords yang mana dia ini berupaya untuk bisa fokus. Secara komunikasi dia bagus, secara komunikasi dia sama selingkuhannya itu bagus. Meskipun terkadang ya hubungannya dia ini terlihat kaku, hubungannya dia tuh terlihat kaku, dan Kevin melihat bahwa banyak sekali hal yang berkaitan dari janji-janji yang dia berikan kepada selingkuhannya. Karena ini adalah kartu King of Swords. Berarti dia memiliki otoritas dalam diri dia untuk bisa mengungkapkan isi hatinya terhadap si selingkuhannya ini. Ada indikasi bahwa hal yang berkaitan dari omong doang itu bisa. Omong doang itu bisa. Karena apa? Dia adalah tipikal orang yang mudah sekali mengubar janji, sehingga orang yang mungkin menjadi selingkuhannya ini percaya terhadap si dia di sini. Lalu selanjutnya untuk energinya dia saat ini, di sini ada kartu 6 tongkat. 6 tongkat ini bercerita tentang bagaimana dia itu merasa diri dia itu penuh dengan pujian. Mungkin selama ini selingkuhannya ini selalu mengagung-agungkan dia, selalu membuat hal yang berkaitan dari segi romantis. Dia energinya adalah bangga. Dia bangga berselingkuh dengan orang yang menjadi pengkhianat itu. Dia bangga di situ, dan dia merasakan bahwa dirinya dia itu seperti dipuji-puji dan dipuja-puja oleh selingkuhannya. Makanya dia memiliki sisi kepercayaan diri yang cukup kuat terhadap si selingkuhannya. Kartu 6 tongkat di sini juga menandakan bahwa dirinya dia ini sudah bisa menaklukkan si selingkuhannya. Artinya apa? Berbagai cara
yang dia lakukan di sini terhadap si selingkuhannya, dia merasakan sebuah keberhasilan. Ada keberhasilan dari diri dia di saat menjalin hubungan bersama si selingkuhan. Oke, selanjutnya ada kartu Knave of Cycles ya, atau Page of Cup. Nah, meskipun cinta dia di sini adalah cinta pada pandangan pertama, dan orang yang sedang kamu pikirkan di sini, dia adalah tipe kalau orang yang mudah sekali jatuh cinta. Makanya cintanya itu nggak mungkin awet. Cinta dia itu nggak mungkin awet, karena dia, orang yang sedang kamu pikirkan, ini tipikal orang yang mudah sekali jatuh cinta. Sehingga hal inilah yang bisa membahayakan diri dia sendiri. Artinya apa? Dia tidak memiliki ketetapan hati dan keseriusan, hanya mengejar sebuah nafsu. Karena di sini ada kartu Wands. Kartu Wands di dalam kartu tarot ini mengindikasi tentang sebuah nafsu. Dia hanya mengejar sebuah nafsu. Di saat nafsunya ini dia sudah didapatkan, dia sudah merasa terpuaskan, maka dia bisa untuk mencari orang lain lagi, karena dia adalah tipikal orang yang mudah sekali jatuh cinta. Lalu selanjutnya di sini ada Knight of Pentacle. Knight of Pentacle ini berbicara pada hal yang berkaitan dari ranah fisik. Memang selama ini dia bertekad untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan di sini, termasuk si selingkuhannya di sini. Karena apa? Dia hanya mencari sebuah materi, ranah fisik, dan juga gairah di sini. Apakah cinta dia terhadap si selingkuhannya ini adalah cinta murni atau tidak? Ini lebih ke jawaban tidak. Karena apa? Di sini ada kartu ada kartu Page of Cycles atau Page of Cup, di mana cintanya dia itu masih gampang goyah, dan dia belum bisa memiliki ketetapan hati. Mungkin selama ini dia merasa bahwa dia dicintai oleh selingkuhannya dia, dan ada rencana bahwa mereka akan melangsungkan sebuah hubungan yang berlanjut. Ada indikasi bahwa mereka akan bertunangan, atau mungkin juga mereka akan nikah siri, ada di sini. Kalau misalkan pertunangannya ini ada atau nikah sirinya ada di situ, maka ini mengindikasi bahwa dia memang serius, namun sifatnya nggak akan lama. Karena kartu Page of Cup ini memiliki masa cintanya sendiri. Jadi cintanya itu nggak akan awet. Hal yang seperti ini akan terulang lagi, karena dia, orang yang sedang kamu pikirkan, ini bukan tipikal orang yang setia ya, para sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya, di sini ada kartu Knave of Swords atau Page of Swords. Di dalam kartu tarot, Page of Swords ini tentang energinya si selingkuhannya ya. Page of Swords, dia merasa hati-hati sekali dalam menjalin hubungan bersama orang yang sedang kamu pikirkan. Si selingkuhannya ini hati-hati sekali. Meskipun dia jarak usianya nih jauh lebih muda dibandingkan orang yang sedang kamu pikirkan, atau mungkin dia adalah berondongnya dia, atau mungkin juga dia adalah cewek simpenannya dia di sini yang usianya jauh lebih muda. Dia merasa bahwa untuk melanjutkan hubungan bersama si orang yang sedang kamu pikirkan, si selingkuhannya itu ngerasa hati-hati. Dia ngerasa was-was. Dia sebenarnya ragu untuk bisa menjalin hubungan bersama dia. Karena apa? Sebenarnya orang ini, si selingkuhannya hanya memanfaatkan saja. Ada sisi pemanfaatkan. Karena apa? Entitas dari Page of Swords ini memiliki arti tentang entitas yang berbahaya. Berarti ada hal yang berkaitan dari tujuan atau pemanfaatan di sini. Dia tipikal orang yang cerdas. Dia tipikal orang yang cerdas yang bisa mungkin mengubah hal yang tidak ada menjadi ada, dan bisa membolak-balikkan perasaan. Ini keahliannya dia di sini. Lalu selanjutnya di sini ada kartu Knight of Swords. Kedua kartu ini adalah kartu court card. Ini mengindikasi bahwa si selingkuhannya ini memang dari segi komunikasi ini bagus. Antara orang yang sedang kamu pikirkan dengan selingkuhannya, ini secara komunikasi bagus, sehingga timbullah sebuah keintiman dan juga keharmonisan dalam komunikasi di sini. Dan Kevin melihat bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dari ketidakjujuran yang disembunyikan selama ini, karena sisi buruk dari kartu Knight of Swords ini adalah ketidakjujuran. Ada hal yang dia sembunyikan di sini terkait hubungan seperti ini bersama si dia. Lalu di sini ada kartu Ten of Swords. Sebenarnya si selingkuhannya itu merasa tidak bahagia bersama dia, tapi dia mencoba untuk menutupi itu semua, karena dia tahu bahwa selama ini dia telah merebut, dia selama ini telah mengambil hak dari
para sahabat kebahagiaan. Namun pikiran logikanya dia ini tidak terpakai. Dia hanya mengejar materinya saja. Ada pemanfaatan di sini dari dia. Sehingga hal yang berkaitan dari nalarnya dia ini dia tidak bisa dipakai. Dan Kevin melihat bahwa apakah si selingkuhannya ini benar-benar tulus mencintai dia atau tidak? Jawabannya adalah tidak, karena ada sisi pemanfaatan. Dan di sini ada kartu Five of Pentacle di dalam kartu tarot. Five of Pentacle ini mengindikasi tentang hubungan yang banyak sekali pertikaian, terutama dari risalah suara hati. Dia yang sebagai selingkuhannya ini memiliki risalah suara hati bahwa sebenarnya aku nggak bahagia, tapi aku dipaksakan diri untuk bisa dengan kamu. Karena apa? Ada pemanfaatan dari diri dia, yaitu dari segi materi. Dan dia adalah tipe orang yang boros. Si selingkuhannya ini adalah tipe orang yang boros. Ini bisa mengindikasi bahwa orang yang sedang kamu pikirkan di sini, dia hanya dimanfaatkan dari segi materi, tapi dia tidak menyadari itu. Karena apa? Energinya dia, si selingkuhannya ini energinya masih muda. Jadi ada sisi pemborosan, hal yang berkaitan dari kemanjaan yang susah sekali diatur ini ada di sini. Tapi dia belum menyadari. Kalau misalkan dia sudah menyadari bagaimana tabiatnya si selingkuhannya ini, pasti dia akan lari. Karena apa? Sejatinya orang yang sedang kamu pikirkan di sini, dia mudah sekali bosan. Mungkin dia hanya tertarik dari ranah fisik. Kalau misalkan dia sudah tidak cantik atau tidak tampan lagi, maka dia akan lari. Oke, ada zodiak apa yang muncul di pembacanya Kevin di sini? Ada kartu 5 pedang. 5 pedang ini masuk ke energinya Aquarius. Lalu ada kartu King of Swords, elemen udara. Elemen udara ini ada di Gemini, ada di Libra, dan juga ada di Aquariusnya. Ada 6 tongkat. 6 tongkat ini masuk ke ranahnya Leo. Leo hadir di sini. Lalu ada Page of Cup ya. Page of Cup ini elemen air, dan elemen air di sini mungkin bisa memberikan hal yang berkaitan dari kenyamanan ya, dan dia adalah Scorpio hadir di sini. Lalu di sini ada kartu Knight of Pentacle ya para sahabat kebahagiaan. Knight of Pentacle ini mungkin ranahnya memang dia orangnya tuh banyak duitnya di sini. Dia banyak duitnya dan dia berupaya untuk bisa memberikan hal yang terbaik dari segi materi terhadap selingkuhannya. Dia adalah Virgo. Virgo hadir di sini. Untuk Virgo dekan pertama, dekan kedua yaitu Agustus tanggal 23 sampai dengan tanggal 1, lalu September tanggal 2 dan sampai dengan tanggal 11 September nih ada di sini, dan juga ada Leo. Tapi Leonya yang paling kuat itu ada di dekan akhir Agustus tanggal 12 sampai dengan tanggal 22 Agustus. Dan selanjutnya di sini ada kartu Page of Swords. Page of Swords ini memang sebenarnya masih muda sekali ya, energinya masih muda, dan dia itu bisa berubah kapan saja. Dia bisa berubah kapan saja, dan mungkin ada sisi pemanfaatan yang hanya dia berikan kepada si selingkuhannya. Dan dia adalah Aquarius. Aquariusnya yang paling kuat ini ada di Aquarius dekan kedua dan dekan ketiga, dan juga ada energinya Capricorn juga hadir di sini. Lalu selanjutnya di sini ada kartu Knight of Swords. Lagi-lagi Gemini. Gemini dihadapi masalah yang berhubungan dari perselingkuhan seperti ini. Mungkin kamu merasa nggak tahan. Kamu ngerasa nggak tahan diselingkuhi dan kamu mencoba untuk bisa keluar dari masalah seperti ini. Sebenarnya kamu adalah tipe orang yang setia. Tapi di saat posisinya kamu ini terlalu banyak dikhianati seperti ini membuat kamu nggak bisa berpikir lebih luas lagi tentang makna hubungan bersama dia. Selanjutnya di sini ada kartu 10 pedang. Lagi-lagi Gemini muncul di sini ya para sahabat kebahagiaan. Mungkin tokoh yang paling banyak keluar di pembacanya Kevin tentang tema kapan kau akan mengakhiri perselingkuhan itu, paling banyak ini ada di elemen udara ya, yaitu ada di Gemini, Libra, dan juga Aquarius. Lalu di sini ada kartu 5 Pentacle. 5 Pentacle masuk ke ranahnya Taurus juga hadir. Nah, karena energinya mereka ternyata ada sebuah pemanfaatan yang hadir di sini, kita akan cek apakah orang yang sedang kamu pikirkan ini memiliki sisi kesadaran bahwa selama ini cintanya itu nggak akan awet, cintanya itu penuh dengan pemanfaatan di sini. Dan kita akan cek kapan kau akan mengakhiri perselingkuhanmu itu. Oke, kita akan cek kapan dia akan mengakhiri ini semua. Oke, untuk energinya dia dan mereka kapan akan mengakhiri perselingkuhannya. Oke, di sini ada kartu Death.
dan juga ada kartu 8 pedang. Bukan berarti dia harus meninggal dulu ya, atau Pluto. Kalau misalnya ditanya kapan dan kartunya yang keluar adalah death, berarti harus ada yang meninggal dulu, bukan. Jadi di saat hal yang berkaitan dari sisi kebosanan ini muncul, itu mereka akan mengakhiri. Di dalam kartu tarot, death ini memiliki makna tentang sebuah cermin. Di saat mungkin hubungannya saat ini dia baik-baik saja, maka kedepannya hubungan mereka akan tidak baik-baik saja. Ini seperti hal yang berkaitan dari segi karma loh para sahabat kebahagiaan. Dan kartu death ini selalu berlawanan arah. Misalkan dia saat ini dengan selingkuhannya itu bahagia banget, tapi selanjutnya mereka akan bisa mengakhiri hubungan seperti itu dari kebahagiaan menjadi tidak bahagia. Karena sifatnya death ini adalah sementara dan mendadak. Yang namanya death atau kematian itu pasti tidak, orang itu nggak akan tahu kapan kita akan kembali ke Tuhan. Nah, ini sama, hubungan mereka juga nggak akan tahu kapan mereka ini bisa awet atau tidak. Tapi prediksi dari Kevin, hubungannya itu nggak akan awet. Paling lama banget mereka tuh menjalin hubungan selama 4 tahun. Paling lama itu 4 tahun, 3 sampai dengan 4 tahun. Itu hubungan terlamanya dia. Tapi kalau misalkan hubungannya itu bisa terlewati lebih dari 4 tahun, bagaimana Kevin? Itu artinya apa? Dia ini mencoba untuk bisa meredakan itu semua. Karena apa? Energinya si cewek energinya si pelakornya atau pebinornya ini, dia itu bisa memanfaatkan atau memanipulasi keadaan. Karena apa? Dia hanya memanfaatkan dari segi materi. Jadi dia mempunyai trik yang cukup bagus untuk bisa menguasai orang yang sedang kamu pikirkan di sini. Selanjutnya di sini ada kartu 8 pedang. Nah, kartu 8 pedang ini juga mengindikasi bahwa ada seperti hal yang berkaitan dari jerat asmara dan jerat pikiran. Kalau misalkan dikatakan kapan mereka akan bisa mengakhiri perselingkuhan ini, di saat uang atau materi yang dia punya atau orang yang sedang kau pikirkan punya ini habis. Di saat dia tidak bisa mengatur itu semua, maka ada sisi kebangkitan dari dia bahwa oh ternyata aku selama ini hanya dimanfaatkan saja ya. Oh ternyata aku selama ini nggak mendapatkan cinta yang tulus dari dia ya. Makanya ada sisi kesadaran di situ. Ini berkaitan dari perselingkuhan yang notabene adalah dia usianya jauh lebih muda. Para sahabat kebahagiaan bisa cek dulu, apakah selingkuhannya dia ini jauh lebih muda atau tidak. Kalau misalkan usianya dia jauh lebih muda dan usianya sangat jauh sekali rentang usianya, maka mengindikasi bahwa ada sisi pemanfaatan di situ dari energinya dia. Dan Kevin melihat bahwa hubungan mereka itu nggak akan awet. Karena apa? Ada sebuah karma yang dia ciptakan sendiri dari hubungan seperti ini. Karena ada kartu death. Death di dalam kartu tarot ini tentang mengakhiri. Tapi sifatnya adalah keterbalikan. Jika mungkin hubungannya saat ini antara dia dengan selingkuhannya, hubungannya itu lagi nggak bagus, banyak sekali berantem. Kedepannya bagaimana? Kedepannya mereka itu hubungannya menjadi awet. Karena apa? Karena mereka mungkin bisa melalui proses di mana saling mengerti atau mengenal satu sama lainnya. Paling lama 4 tahun. Dan apakah masa 4 tahun itu dia bisa bertahan dalam kondisi seperti ini atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Karena kartu death ini sebagai prediksi Kevin hanya kuat sampai 3 sampai dengan 4 tahun saja di sini. Oke, kita akan cek lagi tentang hubungan mereka ke depannya bagaimana. Wow, ada kartu 5 tongkat ya para sahabat kebahagiaan. 5 tongkat atau 5 of Rose di sini. Ini memiliki makna tentang hal yang berkaitan dari pertengkaran. Hubungan mereka tuh banyak cekcok, banyak yang diributkan, terutama dari masalah-masalah kecil. Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar dikecil-kecilkan. Dan ini ada kaitannya tentang perbandingan, terutama membandingkan kamu. Si selingkuhannya di saat berantem, dia itu akan membandingkan antara diri dia dengan kamu. Makanya terjadi sebuah keributan, terjadi sebuah cekcok di sini. Dan ini sering, cekcokannya itu sering, ributnya itu sering banget di sini. Mereka sering ribut karena energinya mereka itu antara energi yang sangat muda dengan energi yang dewasa di sini. Ini tidak ada sebuah kestabilan.
Dia orang yang sedang kamu pikirkan, orangnya nggak mau ngalah. Sedangkan si selingkuhannya atau pelakor atau pebinornya di sini, dia juga sama, dia nggak bisa ngalah di sini. Maka ada indikasi bahwa akan ada banyak pertengkaran, masalah-masalah yang berkaitan dari ribut-ribut kecil itu banyak banget para sahabat kebahagiaan. Dan hal inilah yang mungkin membuat si dia ini ngerasa bosan di saat menjalin hubungan bersama si selingkuhannya. Buat apa ya dia selingkuh? Tapi kenyataannya ini banyak sekali keributan di sini. Jadi hubungannya ini tidak memuaskan untuk mereka. Dan ada hal apa saja yang muncul di sini? Oke, ada kartu Two of Rods ya, atau Two of One di sini. Two of One di sini bercerita tentang sebuah pertimbangan di mana hubungan selama ini memang dia telah menduakan kamu, dan di saat dia ini jauh memikir ke depan tentang makna hubungan sebagai orang yang mengkhianati, ada sisi kesadaran dan ada sebuah penyesalan dari dia. Mungkin dia akan menyesal di saat banyak sekali cekcok, banyak sekali bentrok dengan selingkuhannya ini. Dia akan menyesal, kenapa aku situasinya seperti ini? Harusnya di saat aku menemukan orang baru di sini, aku harusnya bahagia. Tapi kenapa banyak cekcok di sini? Nah, inilah yang membuat dia menjadi bingung. Mungkin ada kalanya dia mencoba menghubungi para sahabat kebahagiaan di sini. Hanya sekedar sapa, halo apa kabar, dan lain sebagainya. Apakah kamu ini mau untuk bisa memperbaiki keretakan atau hancurnya dari sisi kepercayaan ini terhadap dia? Kalau misalnya kamu mau, maka kamu coba telaah lagi. Karena ada indikasi bahwa di saat mereka hancur, di saat mereka retak, kurang lebih selama 4 tahun hubungan mereka, ini ada indikasi dia akan cari kamu loh. Dia akan mencoba untuk cari kamu. Kalau misalkan kamunya mau, tapi balik lagi ke dalam diri kalian. Selama ini kalian sudah dikhianati begitu begitu menyakitkan di sini ya. Jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Dan ada hal apa yang muncul lagi? Tuh kan, dia akan balik lagi sama para sahabat kebahagiaan di saat hubungan mereka tuh retak nih. Ada kartu Ace of Cup, bisa sahabat kebahagiaan lihat ada sosok yang menawarkan sebuah cup di sini. Artinya apa? Di saat mereka itu berantem, mereka berantem hebat, mungkin mereka itu hubungannya mengakhiri. Ada indikasi dia itu minta balik sama kamu. Kalau misalkan kesempatan itu hadir, apakah kamu bisa memaafkan kondisi seperti ini? Kondisinya dia di saat balik sama kamu, dia nggak punya apa-apa lagi loh. Bahkan ada yang rugi dari materi. Apakah kamu mau menerima dia dalam kondisi seperti itu? Segala keputusan ini Kevin balikan ke para sahabat kebahagiaan karena indikasinya memang dia akan mengakhiri hubungan bersama selingkuhannya kurang lebih sekitar 3-4 tahun ke depan. Itu hubungan yang paling lama. Tapi di saat dia mengakhiri hubungan itu, dia minta balik sama kamu. Oke, ada indikasi di situ. Dan ada zodiak apa saja yang muncul di pembacanya Kevin dari kartu Death di sini. Death ini masuk ke energinya Scorpio. Scorpio hadir di pembacanya Kevin ya, mungkin dia akan kapok di saat menjalin hubungan bersama perselingkuhannya dia. Lalu di sini ada kartu 8 pedang, lagi-lagi Gemini. Gemini, mungkin kamu terlalu banyak perselisihan dengan seseorang sehingga dia itu menjadi selingkuh, atau mungkin juga kamu adalah korban dari perselingkuhan. Gemini ini hadir paling banyak ya. Lalu di sini ada kartu 5 wands ya, 5 tongkat. Kartu 5 tongkat ini mengindikasi hal yang berkaitan dari mimpi buruk, berkaitan dari perselisihan, dan berkaitan juga dari jalan pikirannya itu nggak akan pernah sama. Dia adalah Leo. Leo hadir di sini. Lalu di sini ada kartu Two of One atau Two of Rose di sini. Two of Rose ini masuk ke energinya Aries hadir di sini. Dan ada energi Ace of Cup. Ace of Cup ini zodiak yang berelemen air, Scorpio, Cancer, dan juga Pisces. Kalian itu rawan untuk goyah hatinya di saat dia itu lagi bermasalah dengan selingkuhannya dan dia minta balik sama kamu. Ketiga zodiak ini bisa memunculkan lagi sisi empatinya dan bisa balikan lagi. Tapi balik lagi ke diri kalian ya. Jika situasinya ini tidak menguntungkan untuk kamu, lebih baik kamu menghindari ini. Dia adalah Cancer, Scorpio, dan juga Pisces.
Ketika zodiak ini Kevin peringatkan untuk berhati-hati di saat hubungannya dia ini lagi nggak baik-baik saja, berantem sama selingkuhannya, kemudian mereka putus, ini minta balikan sama kamu, kalian harus mikir 10.000 kali lipat ya. Jangan 2 kali lipat, tapi 10 kali ribu. Lebih banyak lagi mikir. Karena apa? Dia tipe kalau orang yang mudah sekali jatuh cinta. Jangan sampai hal ini terulang kembali, karena tabiatnya dia atau karakternya dia itu mudah sekali jatuh cinta. Jangan sampai kamu dikhianati untuk sekian kalinya. Oke, mungkin seperti itu aja ya pembacaan dari Kevin. Dan Kevin mengucapkan terima kasih sekali buat para sahabat kebahagiaan yang terus setia di channel YouTube Kevin. Kevin doakan selalu mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai kalian. Dan buat para sahabat kebahagiaan yang pengen banget personal reading sama Kevin, boleh kalian DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini, nanti Kevin pandu untuk personal readingnya. Mungkin seperti itu aja, terima kasih dan sampai jumpa.